Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran fisika. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah dari anak pribadi sebagai pengajar dalam mengajarkan pembelajaran fisika ataupun biologi selama kurang lebih 1 semester ya, bahkan ya sebelum-sebelumnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk mengefektifkan waktu, Ana akan memberikan materi terkait dengan termodinamika. Dan sebelum Ana masuk kepada pembelajaran ataupun materinya, kita lihat di sini ada sebuah pepatah ataupun quotes bahwa puncak dari kesabaran adalah ketika kamu diam, padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara. Dan puncak dari kekuatan adalah ketika kamu bisa tersenyum, sedangkan di matamu ada 1000 air mata. Nah, langsung saja kita akan membahas terkait dengan termodinamika. Kalau dilihat dari katanya, termodinamika. Termo itu adalah suhu, dinamika itu adalah pergerakan atau aliran. Jadi bisa dikatakan termodinamika merupakan pergerakan suhu atau aliran suhu. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan lihat di sini ada sebuah apersepsi di mana ada model konverter dari termoelektrik. Apa itu termoelektrik? Termoelektrik merupakan sebuah alat atau piranti khusus yang digunakan sebagai konverter untuk mengubah dari perbedaan suhu menjadi suatu listrik. Jadi adanya listrik itu disebabkan oleh adanya perbedaan suhu, baik suhu dari air ataupun suhu dari udara ataupun gas. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini, di sini ada dua suhu yang masing-masing suhunya itu nilainya sama. Ketika nilai suhunya sama, maka si generator untuk memutarkan kipas itu tidak bisa berjalan atau hidup. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini ada dua suhu yang berbeda. Yang satu 95, yang satunya lagi itu 5 derajat. Nah, dari perbedaan suhu, kaki tembaga itu dapat memerintahkan si generator untuk dapat memutar si kipas, sehingga kipas pun akan berputar. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari termodinamika yang akan kita pelajari dengan tujuan untuk dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Nah, kita akan bahas satu persatu hukum termodinamika. Yang pertama, bahwa sistem didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, jadi hukum termodinamika yang pertama ini adanya sistem yang didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah, yaitu menjadi pusat perhatian kita. Adapun di sekelilingnya itu merupakan lingkungannya. Adapun yang di luar dari sistem itu adalah lingkungannya. Dari sistem dengan lingkungan itu dipisahkan oleh yang namanya batas sistem. Oke. Jika kalor Q, kita bisa lihat di gambar ini. Kalor Q-nya itu positif. Ketika Q-nya positif, maka sistem akan menerima kalor. Jadi sistem memperoleh atau menerima kalor. Nah, Q ini masuk ke dalam sistem dari lingkungan ke sistem, itu nilai Q-nya akan positif.
Dan jika nilai Q-nya itu negatif, maka nilai kalor atau sistem tersebut kehilangan kalor. Jadi sekali lagi, ketika nilai Q-nya itu positif, itu berarti tandanya sistem menerima kalor, dan jika Q-nya itu bernilai negatif, artinya sistem memberikan kalor ke lingkungan. Jika usahanya positif atau W-nya itu positif, maka sistem itu melakukan usaha atau kerja. Jika usahanya bernilai negatif, maka sistem menerima usaha dari luar. Seperti itu. Nah, energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir U2 sehubungan dengan kalor Q dan usaha W. Jadi, dalam hukum termodinamika itu ada 3 parameter. Yang pertama ada kalor, yang kedua ada usaha atau W, dan yang ketiga ada energi dalam. Jadi energi dalam yang ada di dalam sistem tersebut itu merupakan selisih antara kalor dengan usaha. Sekali lagi, energi dalam itu merupakan selisih antara kalor dengan usaha. Oke, tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada 3 parameter dalam termodinamika. Yang pertama ada usaha, yang kedua ada kalor, dan yang ketiga ada energi dalam. Usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi usaha itu merupakan ukuran energi yang dipindahkan, baik dari dalam sistem maupun ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Usaha itu merupakan sebuah energi yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial yang jika dijumlahkan itu menghasilkan energi mekanik. Nah, ketika melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri kita ke sistem. Jadi ketika kita melakukan sebuah usaha, itu ada energi yang dipindahkan dari kita ke sistem. Atau ketika kita melakukan usaha pada suatu sistem, jadi sistem yang ada di luar itu adalah energi yang dipindahkan dari diri kita ke sistem. Misal kita akan menyalakan sebuah AC. Nah, AC itu adalah sistem. Ketika sistem itu bekerja, itu berasal dari mana? Energi yang kita pindahkan dari kita ke sistem dengan cara menyalakan melalui sumber arus listrik. Nah, usaha dikerjakan pada sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada kalor. Kalor ini muncul jika terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Jadi kalor itu akan muncul ketika adanya perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu dan perubahan wujud zat. Itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya terkait dengan kalor dan perpindahannya. Nah, dalam istilah atau pembelajaran fisika, istilah kalor ini agak kurang tepat. Yang tepat itu adalah aliran kalor, karena kalor itu mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi atau suhu tinggi ke suhu rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada energi dalam. Energi dalam itu terjadi adanya jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat. Jadi adanya energi kinetik dan energi potensial itu akan menghasilkan sebuah energi dalam yang ada hubungannya dengan atom-atom dan molekul-molekul zat. Perubahan energi dalam itu adalah U2 dikurangi U1. Energi dalam akhir dikurangi dengan energi dalam yang awal. Jadi kalau dilihat di gambar, energi dalam pada zat yang merupakan wujudnya cair itu lebih kecil energi dalamnya karena pergerakannya pun tidak bebas.
sehingga energinya pun lebih kecil daripada energi dalam untuk wujud gas yang memiliki pergerakan atom atau molekul yang sangat besar dan sangat bebas, sehingga energi dalamnya pada wujud gas itu lebih besar daripada wujud cair. Nah, selanjutnya ada usaha. Itu kita formulasikan bahwa pada saat atau proses terjadinya pada tekanan tetap yang disebut dengan proses isobarik, maka usahanya itu adalah W sama dengan P dikali delta V, atau P sama dengan V2 dikurangi V1. Artinya apa? P itu adalah nilai tekanannya dan ada terjadinya perubahan volume. Nah, ketika ada sebuah gambar di sini terlihat bahwa ada sebuah lilin yang dinyalakan apinya, atau burner itu menyalakan api ke sebuah wadah yang berisi gas ataupun fluida lainnya. Nah, itu terjadi adanya perubahan volume, sehingga penghisap berpindah sejauh S ke atas. Jadi penghisapnya ini itu akan terdorong akibat adanya perubahan volume yang diakibatkan oleh adanya perubahan tekanan. Tekanannya berasal dari mana? Tekanannya itu berasal dari burner yang dihasilkan atau api yang dihasilkan oleh burner itu sendiri. Itu adalah usaha pada proses isobarik, yang intinya adalah usaha itu merupakan tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Usaha yang dilakukan oleh sistem gas sama dengan luas daerah di bawah grafik P terhadap V dengan batas volume awal V1 sampai dengan volume akhir V2. Nah, jadi ketika ada sebuah grafik perubahan tekanan terhadap perubahan volume, itu kita bisa menghitung usahanya dengan cara luas dari grafik tersebut, yakni integral dari V2 terhadap V1, V2 dengan V1 terhadap perkalian antara tekanan dengan volumenya. dV itu adalah apa ya istilahnya, perubahan volumenya. Jadi ini adalah usaha merupakan luasan daerah di bawah grafik P terhadap V. Ini adalah luasan dari usaha itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan dengan siklus seperti ini, itu kita dapat hitung dengan cara luasan daerah yang dimuat oleh siklus tersebut. Jadi jika terjadi usaha yang menyebabkan terjadinya siklus, maka usaha itu merupakan luas daerah yang ada di dalam siklus tersebut. Nah, selanjutnya ada formulasi kalor dan energi dalam. Formulasi kalor itu sendiri yang kita sudah bahas di bab sebelumnya terkait dengan kalor dan perpindahan kalor. Itu ada formulasi kalor yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu, yakni Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Kalor macet. Bisa dilihat di sini keterangannya bahwa M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, delta T itu adalah perubahan suhu. Sedangkan C besar itu merupakan kapasitas kalor. Adapun formulasi untuk energi dalam itu ada dua tinjauan, ada gas monoatomik, gas yang memiliki satu atom, dan gas diatomik, gas yang memiliki dua atom. Rumusnya energi dalam adalah, bisa dilihat di sini, 3/2 N besar kali K kali T. Kalau misalkan gas diatomik itu sama dengan 5/2 N besar kali K kali T. Nah, adapun energi dalam untuk sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu akhir T2 itu tinggal
kita kalikan dengan ketika gas monoatomik itu 3/2 N kali R kali delta T besar, atau delta T itu merupakan perubahan suhu dari awal menuju akhir. Lalu gas diatomik itu 5/2 N kali R kali delta T. T2 dikurangi T1. Nah, selanjutnya pada proses termodinamika itu terjadi 4 proses. Yang pertama isobarik, yang kedua ada isochorik, dan yang ketiga ada isotermik, dan yang terakhir adalah adiabatik. Kita bahas satu persatu. Di sini ada proses isobarik. Proses isobarik itu merupakan proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Iso itu adalah tetap, barik itu bar tekanan, satuan dari tekanan. Maka isobarik merupakan proses perubahan gas pada saat tekanan yang tetap. Nah, bisa dilihat di grafiknya. Jadi tekanannya itu tetap. Yang berubah itu adalah volumenya. Pada saat isobarik, persamaannya itu adalah V per T. Jadi yang berubah itu adalah V-nya dan juga T-nya. Maka V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, usaha yang terjadi pada proses isobarik itu adalah P dikali delta V. P itu adalah tekanan, dan delta V itu adalah perubahan volume, yakni V2 dikurangi V1, volume akhir dikurangi volume awal. Nah, selanjutnya ada proses isochorik. Proses isochorik atau yang biasa disebut dengan isovolumik itu adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Pada saat volume tetap, maka terjadi proses perubahan gas, dan karena volumenya tetap, maka tekanan gas di dalam wadah itu akan naik. Jadi usahanya itu akan bernilai 0. Jadi ketika usahanya ini bernilai 0 terjadi apabila volumenya itu tetap dan tekanannya itu mengalami kenaikan. Persamaan pada saat keadaan isochorik itu adalah P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Tekanan akhir dibagi dengan suhu akhir sama dengan tekanan awal dibagi dengan suhu awal. Jadi ketika usahanya 0, maka energi dalam itu sama dengan nilai kalornya. Jadi delta U sama dengan Q-nya. Selanjutnya ada proses isotermal. Isotermal ini terjadi pada saat proses perubahan gas itu dalam keadaan suhu yang tetap. Jadi pada saat suhu yang tetap, maka yang berubah itu adalah tekanan dan volumenya. Jadi P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Adapun usaha pada saat kondisi isotermal itu adalah N dikali R dikali T ln atau logaritma natural V2 per V1. Bisa dilihat atau coba lihat di kalkulator, di situ terutama kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator warung. Jadi ln itu adalah logaritma natural, di situ ada ln. Coba dicek di kalkulator saintifik atau kalkulator Mbah Google. Tapi jangan dilihat yang kalkulator warung, nggak mungkin ada ln gitu. Ln V2 per V1. Adapun karena terjadi proses perubahan pada saat suhunya tetap, maka energi dalam itu sama dengan 0. Sehingga nilai dari kalor itu sama dengan usaha yang terjadi pada gas tersebut, pada sistem tersebut. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini, melandai antara tekanan dengan volumenya. Nah, selanjutnya ada proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses adiabatik adalah proses perubahan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Artinya, perubahan gas ini terjadi ya secara tiba-tiba, tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem ataupun ke keluar sistem. Persamaan pada saat keadaan adiabatik itu adalah P1 dikali V1 dengan Laplace dipangkatin Laplace sama dengan P2 dikali V2 dipangkatin Laplace juga.
Apa itu ketetapan Laplace? Bukan ketetapan Laplace ya, ini ketetapan Laplace. Jadi ketetapan Laplace itu terjadi pada saat Cp per Cv. Cp per Cv itu adalah ketetapan kalor atau kapasitas kalor pada saat tekanan tetap per kapasitas kalor pada saat volume tetap. Itu adalah ketetapan Laplace. Atau jika ditinjau dari suhu terhadap volume, maka Laplace-nya, pangkat Laplace-nya itu dikurangi 1. Bisa dilihat di persamaan yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, adapun proses adiabatik ini tidak ada aliran kalor, artinya Q-nya sama dengan 0, maka energi dalam itu berasal dari usaha atau kerja pada sistem tersebut yang arahnya itu bernilai negatif. Itu adalah proses adiabatik. Nah, selanjutnya ada hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 ini akan membahas mengenai aplikasi dari mesin kalor dan mesin pendingin. Kita lihat dulu bagaimana pendapat dari masing-masing ahli terkait dengan termodinamika 2. Bahwa formulasi Kelvin dan Planck itu menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Adapun formulasi Clausius itu menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Oke, jadi itu adalah formulasi Kelvin, Planck, dan formulasi Clausius mengenai hukum termodinamika 2. Nah, adapun di sini terlihat adanya sebuah mesin kalor yang mengalir dari sumber panas atau T1 dengan suhunya yang lebih panas atau lebih tinggi, itu mengalir kalornya menuju ke sumber dingin T2. Ini antara Q1 dengan Q2-nya ini akan ada proses perubahan suhu, sehingga akan terjadi aliran kerja atau aliran usaha yang keluar dari sistem, sehingga kalor yang digunakan mesin ini adalah atau usahanya itu bernilai selisih antara aliran kalor yang ada pada sumber panas dengan sumber dingin pada T2. Jadi W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Adapun efisiensi termal pada mesin kalor itu merupakan nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Jadi efisiensi itu adalah W dibagi Q1. Jadi W dibagi Q1 merupakan nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi. Jadi aliran kalor dari sumber panas tersebut atau Q1 itu akan menyebabkan terjadinya efisiensi termal. Atau W tadi sama dengan Q1 dikurangi Q2 dibagi dengan Q1 sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Ini adalah efisiensi termalnya. Nah, mesin termal atau mesin kalor itu terjadi pada mesin Carnot, di mana proses mesin Carnot bisa dilihat di gambar ini, dan mesin Carnot ini grafiknya akan berubah seperti ini. Jadi ada proses di mana kalor yang diserap Q1 itu akan mengubah kalor yang dilepas atau Q2 sehingga akan menghasilkan suhu yang ada pada reservoir bersuhu tinggi dengan suhu pada reservoir bersuhu rendah. Adapun prosesnya ketika A menuju B itu merupakan pemuaian isotermal atau pemuaian yang terjadi pada keadaan suhu yang tetap. Kalau untuk proses B terhadap C itu adalah pemuaian adiabatik.
Adapun C ke D itu adalah pemampatan atau pengecilan dari aliran kalor yang terjadi pada isotermal, sedangkan D ke A itu adalah pemampatan adiabatik. Sehingga proses persamaan dari mesin Carnot itu adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Perbandingan antara perubahan kalor sama dengan perbandingan antara perubahan suhu. Usahanya itu adalah W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q1 itu adalah kalor yang diserap, Q2 itu adalah kalor yang dilepas. Nah, adapun efisiensinya hampir sama dengan efisiensi mesin termal atau mesin kalor. Jadi efisiensinya sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang diserap pada suhu yang berservoir suhu tinggi. W sama dengan W dibagi Q1 itu adalah efisiensi termalnya. Atau 1 dikurangi Q2 per Q1 atau 1 dikurangi T2 per T1 atau suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi, terus setelah itu dikurangi 1. Itu adalah efisiensi termal pada mesin Carnot. Adapun pada mesin pendingin, performansi dari sebuah mesin, kalau mesin kalor atau mesin Carnot itu ditinjau dari efisiensi termalnya, sedangkan mesin pendingin itu ditinjau dari koefisien performansinya atau biasa disebut dengan COP, coefficiency of pressure, coefficiency of performance, COP ya. Ini beda CP-nya. Jadi ini bukan CP, ini adalah COP, Coefficiency of Performance. Coefficiency of Performance itu terjadi pada skema berikut. Itu merupakan skema dari sebuah pendingin melakukan usaha pada sistem untuk memindahkan kalor dari sumber dingin ke sumber panas. Jadi dari sumber dingin itu akan mengalir kalornya ke sumber panas. Nah, sehingga koefisiensi performansinya itu adalah Q2 per W. Q2 itu adalah kalor pada reservoir yang bersuhu rendah dibagi dengan kerjanya atau usahanya. Atau bisa dicari dengan menggunakan Q2 per Q1 dikurangi Q2, atau bisa dicari dengan menggunakan T2 per T1 dikurangi T2, atau ditinjau dari suhunya, seperti itu. Nah, bisa dilihat di contoh soal, ada sebuah mesin Carnot dengan kalor yang bertemperatur 277 derajat Celcius, lalu membuangnya pada tempat yang bertemperatur 27 derajat Celcius. Jadi, menyerap kalor yang bersuhu 277 derajat Celcius, lalu melepaskannya pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa efisiensi maksimum mesin Carnot tersebut? Karena ditinjau atau diketahui suhu masing-masing reservoir, T1-nya itu adalah 277, dikonversi ke Kelvin ditambah 273, hasilnya adalah 550 Kelvin. Lalu T2-nya itu adalah 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Maka kita bisa mencari efisiensi termalnya itu adalah 1 dikurangi T2 per T1. T2-nya itu adalah 300 dibagi dengan T1-nya 550. Sehingga 1 dikurangi 300 dibagi 550 itu adalah 0,455. Lalu 0,455 ini dikalikan dengan 100%, karena nilai efisiensi itu akan menghasilkan persentase sebesar 45,5%. Adapun untuk mesin pendingin, karena kita mencari performansi atau coefficient of performance COP, maka diketahui bahwa suhu yang rendah itu sebesar minus 15 derajat Celcius, dan selisih suhu antara reservoir tinggi dengan reservoir bersuhu rendah itu sebesar 40 derajat Celcius. Maka kita bisa mencari nilai COP atau coefficient of performance-nya itu adalah T2 dibagi T1 dikurangi T2.
Ingat T2-nya itu harus dikonversikan dari derajat Celcius ke Kelvin, yakni 258 Kelvin dibagi dengan selisih kedua reservoir suhu yang berbeda, yakni 40, sehingga nilai COP-nya itu sebesar 6,45. Nah, supaya lebih memahami konsep efisiensi thermal ataupun coefficient of performance pada mesin pendingin, maka di sini akan Bapak sampaikan latihannya. Ada sebuah mesin pendingin dengan reservoir suhu rendahnya itu sebesar minus 10 derajat Celcius dan reservoir suhu tingginya itu sebesar 30 derajat Celcius. Berapa koefisien performansi atau COP pada mesin pendingin tersebut? Dikerjakan, dilatih lagi, lalu dikirim hasilnya ke WhatsApp pribadi. Oke, jazakumullahu khairan kasiron atas pembahasan materi tentang termodinamika yang cukup panjang ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.